Malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang, tapi justru menjadi malam yang sampai hari ini tidak pernah bisa kulupakan, karena aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Namaku Arman, tahun 2019. Aku bekerja sebagai penjaga malam di sebuah proyek pembangunan resort di daerah Jawa Barat. Lokasinya berada di pinggir hutan, cukup jauh dari permukiman. Buat sebagian orang, pekerjaan ini menyeramkan. Tapi buatku, waktu itu aku hanya butuh uang. Biasanya aku berjaga dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Tempat jaganya berupa pos kecil, hanya berisi meja, kursi, dan lampu neon redup yang sering berkedip. Proyek masih setengah jadi, bangunan-bangunannya belum lengkap, dan di malam hari suasananya terasa seperti kompleks kosong yang ditinggalkan. Awalnya semua berjalan biasa, tapi memasuki bulan ketiga, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam itu sekitar jam 12 lewat, aku sedang duduk sambil menyeruput kopi saset. Angin malam cukup kencang, membawa bau tanah basah dari hutan. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari arah bangunan utama. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan perlahan. Aku sempat berpikir, mungkin itu mandor atau pekerja yang lembur. Tapi setelah kuingat, malam ini tidak ada satupun orang di area proyek selain aku. Aku ambil senter dan menuju ke arah suara. Bangunan itu masih gelap, belum ada instalasi listrik penuh. Ketika aku menyenter ke arah dalam, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku mematikan senter untuk mendengar lebih jelas, suara itu muncul lagi, kali ini dari belakangku. Pelan, mendekat, aku menelan ludah, bulu kuduk merinding, aku membalikkan badan, menyenter dengan cepat. Begitu saya berbalik, ternyata tidak ada apa-apa, hanya tiang-tiang beton berdiri seperti siluet manusia. Suara itu berhenti, tapi perasaanku berkata aku seperti sedang diperhatikan. Aku kembali ke pos sambil menutup pintu. Malam itu aku tidak berani keluar sampai jam berganti. Di dekat proyek ada satu pohon besar yang dibiarkan berdiri karena dianggap pohon tua dan punya penjaga. Bahkan mandor pun melarang pekerja menebangnya. Sekitar jam 2 pagi, aku melihat sesuatu dari kaca kecil pos. Aku mengucek mata, kupikir aku salah lihat, ternyata tidak. Di bawah pohon itu, ada sosok wanita, gaunnya putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia berdiri diam, tidak bergerak, seperti menatap ke arah pos. Aku refleks menunduk dan jantungku berdegup kencang. Astagfirullah, tanganku gemetar. Ketika aku berani mengintip lagi, dia sudah tidak ada. Tapi dedaunan pohon itu bergerak pelan, seolah baru saja ada sesuatu yang berdiri di sana. Aku mulai yakin, tempat ini memang tidak beres. Sekitar jam 3 pagi, aku tertidur sejenak di kursi. Tiba-tiba pintu pos diketuk sangat keras. Aku terbangun kaget, kupikir itu security dari shift lain yang datang lebih awal. Ada apa, Pak? Aku membuka pintu, kosong. Tidak ada siapa-siapa, angin diam, area gelap, sunyi. Aku kembali duduk, mencoba tenang. Tapi belum sampai 1 menit, pintu pos terbuka sendiri, perlahan, sambil berdecit. Lampu neon di atas kepalaku berkedip cepat. Dari kaca samping, aku melihat bayangan melintas cepat menuju bangunan utama. Aku berdiri dan mencoba melihat lebih jelas keluar pintu. Saat itulah aku mendengar suara, bukan langkah, bukan ketukan, tapi suara tangisan. Kembalikan, anakku. Seketika badan aku lemas, tanganku gemetar hebat.
aku mundur perlahan ke dalam pos. Tiba-tiba di belakangku seperti ada seseorang berlari kecil. Bayangannya memantul di kaca, tubuhnya tinggi, badannya kurus. Aku membalikkan badan dan melihat sosok wanita yang sama seperti di bawah pohon. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya sobek seperti tersenyum paksa. Dia berdiri hanya setengah meter dariku. Begitu aku melihatnya, aku pingsan seketika. Ketika aku sadar, aku sudah berada di musola proyek. Ternyata pekerja yang datang pagi menemukan aku tergeletak di lantai pos. Beberapa hari kemudian, aku berhenti kerja. Baru setelah itu aku diberitahu oleh warga sekitar. Dulu sebelum proyek dibangun, area itu pernah jadi lokasi pembuangan kasus pembunuhan ibu dan anak. Pelakunya belum tertangkap, dan warga percaya roh perempuan itu masih mencari anaknya. Sejak hari itu, aku tidak pernah bekerja sebagai penjaga malam lagi. Karena aku tahu ada hal-hal di dunia ini yang tidak seharusnya kita lihat. Dan itulah kisah malam terakhirku sebagai penjaga proyek. Sampai hari ini, setiap kali aku melewati tempat itu, bulu kudukku masih berdiri. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu, apapun yang kulihat malam itu bukan halusinasi. Mungkin dia masih ada di sana, masih menunggu, masih mencari anaknya. Dan mungkin kalian yang mendengar cerita ini akan merasakan hal yang sama ketika berada di tempat yang sunyi di tengah malam. Kalau kalian punya pengalaman horor, kejadian aneh, atau pernah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu kisah kalian jadi cerita berikutnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.